welcome back to my YouTube channel Desi MD Official. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang etika pramugari dan pramugara yang harus dikuasai. Nah guys, jadi untuk pramugari dan pramugara yang bekerja pastinya di bidang transportasi udara ataupun yang bukan berprofesi sebagai pramugari-pramugara pun, semua kita mempunyai kode etik yang sama di bidang transportasi umum. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer maupun bagi penumpang. Tentunya pramugari dan pramugara harus menciptakan kesan awal dan kesan akhir yang baik terhadap maskapai penerbangan tempat dia bekerja. Nah guys, jadi etika apa saja harus kita terapkan dan kita pelajarin kalian? Untuk yang pertama, pramugari dan pramugara harus ramah kepada penumpang. Ya, itu etika yang pertama. Walaupun kalian sedang dalam kondisi hati yang tidak nyaman, tidak enak, banyak masalah, apapun itu, kalian harus bisa ramah kepada penumpang, harus tetap senyum, harus berikan pelayanan yang terbaik, ya. Salam kepada penumpang dengan benar-benar yang tulus, ramah, ya. Dan itu hal yang utama untuk pramugari dan pramugara terapkan, ya. Pada saat menyambut para penumpang, ini biasanya pada saat boarding, ya. Boarding itu kita pasti bisa berinteraksi dengan penumpang, ya. Pada saat boarding mereka jalan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, boleh saya lihat boarding passnya, duduk nomor berapa, oh silakan sebelah sini, ya, seperti itu, ya. Nah, maka pramugari menyambut dengan sikap ramah, dengan senyum manis, karena pramugari dan pramugara wajib menciptakan kesan pertama yang baik, ya. Kesan pertama merupakan hal yang penting. Oke, kita harus benar-benar menerapkan salam, sapa, senyum, ya. Jadi kita bukan berarti bisa yang dalam keadaan tidak enak lagi. Maaf ya, untuk yang pramugari biasanya perempuan itu kan tiap bulan datang bulan, ya. Terus lagi perih banget perutnya, terus kalian langsung jutekin penumpang gitu, nggak boleh, ya. Jadi yang bawa-bawa masalah dari rumah ke kerjaan nggak boleh, ya. Kita harus profesional, kita harus benar-benar yang lagi sakit perut pun, lagi sakit apapun, kalian pasti yang kalau memang kalian lagi sakit mendingan di rumah, ya. Jadi jangan bawa-bawa kesakitan kalian itu yang menjadi beban untuk kalian bekerja, karena kita kerja itu di pelayanan, ya, jasa transportasi, pastinya untuk pelayanan dan harus maksimal mungkin, ya. Kalau kalian rasa mood nggak bagus dan segala macam, mendingan jangan kerja, ya, izin, daripada kalian nanti bikin kesan yang tidak baik. Karena pada saat kalian jutek, kalian pasti kan, aduh, aku naik maskapai itu pramugarinya jutek-jutek. Nah, itu jangan sampai oknum satu orang tapi kita kena semuanya. Jadi jangan sampai, ya guys. Nah guys, untuk yang kedua, pramugari dan pramugara itu harus memiliki sifat atau sikap tegas dan sabar, ya. Nah, menjadi pramugari dan pramugara harus memiliki kesabaran yang tinggi, ya, dalam menghadapi berbagai macam latar belakang, sifat, dan pribadi penumpang yang berbeda-beda, ya. Kita kan pasti terbang ke daerah-daerah manapun tanpa terkecuali pada saat kita diberikan schedule oleh scheduling. Maka dari itu kita pasti akan bertemu dengan berbagai macam suku, ras yang pastinya berbeda-beda, ya. Nah, ada kalanya ditemukan penumpang yang masih saja belum memasang sabuk pengaman, contohnya, atau masih mengaktifkan atau mengoperasikan telepon genggam, ya. Nah, loh, ini di TikTok aku banyak banget, ya, yang nanya soal telepon genggam seperti itu. Itu kenapa sih harus aktif gini-gini? Nah, ada berbagai macam yang sudah mengetahui pada saat masuk ke pesawat sudah harus menonaktifkan telepon genggam, sudah memakai sabuk pengaman, tetapi ada juga yang masih ngeyel, masih pegang handphone, masih yang belum mau take off kok, bolehlah pegang handphone, atau enggak yang
belum menggunakan sabuk pengaman. Nah, seperti itu masih banyak ya. Jadi di sini tuh bener-bener ujian buat kita yang menjadi pramugari dan pramugara. Jadi pada saat nanti kita melihat ada penumpang seperti ini, biasanya kan yang dalam hati gitu ya, ini udah ditegur tadi nggak boleh mengaktifkan telepon genggam lagi, udah di pesawat masih aja belum dimatiin. Biasa kan emosi, biasanya udah yang nggak bisa banget dibilangin. Nah guys, disinilah ujian kesabaran dan ketegasan dimulai ya, atau ditunjukkan. Nah, pada saat kita akan menegur penumpang tersebut yang belum menggunakan sabuk pengaman, yang belum menonaktifkan handphone, kita benar-benar harus dengan sopan dan juga santun untuk menegur penumpang tersebut ya. Jadi jangan asal-asal, "Hei Pak, hei Bu, matikan dong telepon genggamnya, sudah mau take off." Bukan seperti itu ya. Even kita udah yang kesel banget, kita harus punya etika untuk berkomunikasi atau menyampaikan apa yang menjadi satu keharusan, dan juga kita harus tegas kepada penumpang ya, karena kan menyangkut keselamatan. Balik lagi, kita sebagai awak kabin memberikan kenyamanan dan juga safety, terutama kita utamain itu ya. Jadi kita harus tegur dengan baik, "Bapak Ibu, kita sudah mau take off, mohon dipakai sabuk pengamannya." Seperti itu ya, tolong dipakai sabuk pengamannya. Nah, kita pastiin juga penumpangnya memang nggak mau pakai sengaja atau memang nggak bisa pakai. Kalau memang nggak bisa pakai, berarti kita bantuin ya. "Permisi Bapak Ibu, saya bantu untuk memasangkan sabuk pengamannya." Seperti itu. Tapi kalau memang dia nggak bisa, kita tungguin untuk dia menggunakan sabuk pengamannya. Seperti itu. Tapi ditungguinnya jangan sinis lihatnya, sambil senyum ya. Nah, untuk yang ketiga, pramugari dan pramugara harus teliti dalam berbagai hal ya, hal apapun itu yang menyangkut penerbangan pastinya ya. Sebelum pesawat take off, pramugari atau pramugara, aku di sini pramugari ribet ya, kepanjangan, aku bilang awak kabin aja ya. Nah, awak kabin harus memeriksa peralatan seperti alat pemadam kebakaran, pertolongan pertama, dan juga tabung oksigen ya. Awak kabin juga harus memastikan bahwa peralatan tersebut lengkap adanya di setiap kursi penumpang ya. Biasanya di setiap kursi penumpang itu adanya baju pelampung ya, itu pastinya itu ada di bawah kursi. Dan setelah itu pramugari atau pramugara memeriksa persediaan makanan dan minuman sebelum lepas landas, itu catering ya. Jadi kita sudah ada bagian-bagian tugas ya yang akan diberikan pada saat kita terbang, sebelum terbang ya. Jadi kita memang sudah ada posisi untuk kita atau area untuk kita bekerja, makanya itu kalian pernah dengar cabin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa bisa ada cabin 1, cabin 2, cabin 3, cabin 4, cabin 5? Itu karena pembagian area bekerja. Tapi namanya kita sama-sama satu tim, even kita ada pembagian area, tetapi fleksibel, kita bisa saling membantu jika pekerjaan kita sudah selesai. Maka dari itu kita harus teliti, karena kita tidak boleh sampai lalai ya. Jadi seperti catering, ada maskapai penerbangan yang servis makanan, ada juga yang non servis ya. Kalau servis makanan, otomatis kita harus hitung berapa penumpang yang on board dan juga berapa makanan yang on board. Jadi mendingan ada spare makanan 2, 3, 4, 5 spare, dan kita harus hitung itu daripada kita kan nggak mungkin lagi serving makanan dan lagi servis makanan dan ternyata makanan kita kurang 1 ya, atau kurang 2, wah itu fatal banget. Jadi kita benar-benar harus sesuaikan, harus komunikasi dengan teman sekerja, berapa penumpang yang on board, dan juga kita pastiin makanan yang on board ada berapa. Pada saat kita masuk ke pesawat, kita sudah mengecek untuk alat-alat emergency. Seperti contohnya baju pelampung, itu kita ada di bawah kursi penumpang. Itu benar-benar kita pastikan bahwa semua kursi penumpang dilengkapi dengan baju pelampung ya, dan sebagainya, seperti safety card, seperti seat belt, itu udah pasti.
dan juga alat pemadam kebakaran, oksigen, udah full gitu ya. Jadi sesuai dengan SOP penerbangan ya. Kita langsung ke etika selanjutnya. Untuk awak kabin harus dapat bekerja dengan tim ya. Seperti yang aku jelasin yang tadi, semua pekerjaan akan terasa lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Bener ya? Nah, pada saat kita boarding itu adalah saat benar-benar kita bekerja dengan satu tim ya. Kita tidak boleh pilih-pilih area walaupun memang kita sudah ditentukan untuk cabin 5, 4, 3, 2, 1 udah di posisi masing-masing pada saat boarding. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seperti tadi udah aku jelasin di poin sebelumnya, bahwa pada saat nanti kita boarding itu kita harus sama-sama memaksimalkan waktu. Kita kan diberikan waktu pada saat boarding, jangan sampai delay gitu ya. Kita sudah harus benar-benar selesaikan tugas kita pada saat boarding itu dengan cara kita saling membantu. Jika area kita penumpangnya sudah terisi, terus barang-barang di atas overhead bin itu udah bagus, udah rapi, kita tidak ada salahnya untuk fleksibel join ke teman kita yang lainnya untuk membantu dia yang sedang boarding atau kesulitan mencari tempat bagasi untuk penumpangnya. Nah guys, jadi sini aku mau tekanin ke kalian pun pada saat nanti kita membantu penumpang yang kesulitan untuk menata atau memasukkan barangnya di kompartemen overhead bin atas, jadi mereka benar-benar harus memerlukan bantuan dari awak kabin ya. Jadi aku tekanin ini untuk mengangkat barang itu bukan tugas seorang pramugari atau pramugara ya, akan tetapi tugas kita membantu mencarikan tempat yang kosong dan membantu kalau ada yang membutuhkan bantuan kita karena terlalu berat mungkin kopernya atau terlalu rempong dan sebagainya, kita bisa membantu untuk mengangkat kopernya bareng-bareng. Ayo ibu, ayo pak, saya bantu untuk mengangkat kopernya bareng-bareng, tapi ya seperti itu. Jadi bukan penumpang yang ini mbak koper saya, tolong ya naikin ke atas, itu bukan tugas kita ya. Jadi kita benar-benar harus bisa tegas soal itu. Ayo pak, ayo bu, kita angkat berdua ya, seperti itu, saya carikan yang kosong. Nah seperti itu. Tetapi guys, untuk yang ibu hamil atau mungkin orang yang sedang kesulitan untuk memasukkan barangnya, yang lagi sakit, yang lagi apapun itu, nggak ada salahnya ya untuk kita bantu seperti itu ya. Kita lihat-lihat juga kalau memang yang kuat, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda atau gimana pun yang kita rasa oh dia kuat, ya udah kita angkat bareng. Tetapi kalau yang ibu hamil kan kasihan. Oke, ya. Kita langsung ke etika selanjutnya. Yang kelima, memiliki koordinasi yang baik antar awak pesawat ya. Seorang pramugari merupakan mata dan telinga bagi pilot ya, kapten yang ada di depan. Sebab pilot tidak dapat mengecek bagaimana situasi dan keadaan area di area penumpang ya. Maka koordinasi dan komunikasi yang baik harus tercipta dengan baik antar awak pesawat ya. Salah satu contoh kecil tapi sangat fatal adalah misalkan ada salah satu penumpang yang masih berada di toilet pada saat pesawat sudah siap take off. Pilot tentu saja tidak akan tahu bahwa ada satu penumpang yang belum berada di kursi penumpang. Jadi siapa yang berhak memberitahukan itu adalah awak kabin pastinya yang berada di kabin. Dia yang harus melaporkan, jangan dulu take off, berarti kabin belum ready. Karena masih ada satu orang di dalam toilet, belum berada di kursinya sendiri. Lanjut ya, kita ke etika selanjutnya. Yang keenam, selalu memperhatikan kenyamanan penumpang saat penerbangan berlangsung ya. Pada saat penerbangan berlangsung, awak kabin bisa menawarkan minuman, bisa menawarkan makanan. Tetapi ini untuk makanan dan minuman jika kita bekerja di maskapai penerbangan yang servis ya. Kalau non servis kita bisa SOB-an ya. Kita menawarkan apa yang disiapkan perusahaan untuk kita bisa jual, seperti souvenir mungkin, atau memang minuman juga yang kita jual, atau makanan ringan, biskuit kayak gitu-gitu ya. Nah
Namun, jika pramugari atau awak kabin melihat salah satu penumpang yang kurang nyaman atau gelisah, kita kan pasti lihat ya, kita bisa lihat kalau kita lagi bolak-balik cek cabin gitu, kita bisa lihat, oh mungkin ada penumpang yang lagi gelisah atau nggak nyaman gitu. Maka kita sebagai awak kabin harus bertanya dengan baik, kita care gitu ya, apa yang membuat penumpang seperti itu, mungkin ada masalah, atau mungkin dia lagi kesakitan, atau apapun, kita harus terlihat atau kita harus benar-benar care sama penumpang tersebut ya. Jangan kita udah lihat dia udah gelisah atau tiba-tiba ada yang hilang atau ada jatuh mungkin barangnya seperti itu ya, mungkin di bawah kursi dia udah gelisah terus kita cuma ngeliatin aja, nggak boleh, kita harus care ya terhadap sesama. Nah, atau pada saat itu dia kedinginan, kita bisa menawarkan selimut seperti itu ya. Nah, pada saat keadaan darurat, para pramugari atau awak kabin wajib menginstruksikan semua penumpang untuk isi SOP yang berlaku serta mengelola pertolongan pertama yang dibutuhkan atau diperlukan ya. Jadi kita memperlihatkan untuk safety card, apa yang harus dilakukan pada saat keadaan darurat seperti itu ya. Jadi benar-benar kita memberikan satu informasi untuk kenyamanan mereka, untuk pengetahuan mereka juga pada saat terbang yang baik dan juga pada saat amit-amit prepare untuk emergency. Kita lanjut ya guys, awak kabin wajib memastikan keamanan dan keselamatan penumpang ya. Berada di ketinggian 35.000 kaki dari permukaan laut membuat sebagian dari penumpang merasa pusing bahkan mual, iya nggak sih? Maka sudah tugas atau wajib bagi kita awak kabin harus membantu dengan memberikan bantuan terhadap penumpang ya. Pada saat kondisi pesawat tiba-tiba dalam keadaan yang kurang stabil, yang membuat kita tidak nyaman seperti turbulence, pendaratan darurat, pramugari atau awak kabin sama sekali tidak boleh terlihat panik ya, dan wajib menenangkan dan memberikan pengarahan kepada para penumpang. Sama sekali kita tidak boleh memperlihatkan wajah takut, panik, gemeteran, walaupun memang dalam hati kita jantung udah mau copot ya. Tetapi memang udah seharusnya tugas kita benar-benar memberikan kenyamanan, ketenangan di saat semua benar-benar panik, walaupun kita juga panik dan sudah memang benar-benar takut juga, akan tetapi memang sudah menjadi tugas ya dan tanggung jawab kita untuk membuat mereka atau mengarahkan mereka terhadap apa yang harus kita lakukan pada saat keadaan darurat. Nanti mungkin pendaratan darurat kita akan keluar dari pintu mana atau pintu mana yang tidak boleh digunakan, seperti itu ya. Nah, selain itu, pramugari atau awak kabin juga wajib mendahulukan keselamatan para penumpang apabila pesawat dalam keadaan emergency. Ya, untuk pesawat maskapai penerbangan 90 detik, kurang dari 90 detik kita harus mengeluarkan kurang lebih 189 atau 215 penumpang. Ya, kurang dari 90 detik. Kalian udah bisa bayangin seperti apa kondisinya, kita harus maksimal kurang dari 90 detik mengeluarkan penumpang dari pesawat pada saat keadaan darurat ya. Jadi kita benar-benar harus bisa mengarahkan ke pintu mana dengan cepat, dengan sigap, dan tentunya kita nggak boleh panik. Kalau kita panik pasti kita akan blank, kita akan bingung, kita akan nggak tahu mau buat apa. Maka dari itu kita harus prepare dengan segala situasi, mental harus kuat. Kenapa? Selalu banget sebelum mau join jadi pramugari, awal-awal pasti bilang harus kuat mental ya, karena itu kita harus benar-benar siap untuk segala apapun. Jadi jangan mau cuman enak-enaknya aja menjadi awak kabin, tetapi yang tidak enaknya tidak di-prepare gitu. Tidak boleh ya, kita harus terima segala kondisi apapun. Dan untuk yang terakhir ya, etika yang ke-8, mengucapkan salam dan terima kasih. Wow, ini benar-benar etika yang paling penting dan paling harus diterapkan di dalam kehidupan kita, nggak di dunia penerbangan aja. Pada saat pesawat bersiap landing, maka pramugari harus kembali memastikan semua penumpang dalam keadaan memakai sabuk pengamannya,
serta kembali koordinasi dengan pilot bahwa cabin penumpang sudah aman dan siap mendarat. Ya, cabin ready cap, seperti itu ya. Sesudah pendaratan dan penumpang bersiap-siap turun dari kabin pesawat, disinilah pramugari kembali memberikan senyum dan salam untuk perpisahan ya. Pada saat kita berdiri di pintu keluar dan penumpang akan keluar melalui pintu yang sudah kita persiapkan untuk penumpang turun, kita akan memberikan ucapan terima kasih dan juga salam perpisahan kepada mereka. Ya, contohnya ya. Terima kasih Ibu, selamat jalan, sampai ketemu lagi, seperti itu ya. Selamat jalan Bapak, terima kasih, sampai bertemu kembali, seperti itu ya. Jadi kita ucapkan salam, terima kasih, dan senyum, jangan lupa ya. Jangan yang makasih, selamat jalan, terima kasih, selamat jalan, terima kasih, selamat jalan. Jangan kayak gitu ya, kita senyum, terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi, seperti itu ya. Jadi benar-benar memberikan kesan yang baik ya. Jangan jutek-jutek, jangan judes-judes ya. Maka dari itu, bukan dari kalian menjadi seorang pramugari atau awak kabin harus bisa salam sapa. Kita harus untuk yang bercita-cita menjadi pramugari atau bercita-cita untuk masuk ke dunia penerbangan, dunia jasa, transportasi, pelayanan, harus dari dini hari, harus dari sekarang kita membuat komitmen dengan diri kita sendiri bahwa kita akan kerja di perusahaan jasa, perusahaan transportasi udara. Kita harus benar-benar terapkan dari sekarang ini attitude yang baik, etika yang baik. Jadi bukan berarti aku nanti aja lah belajar etikanya nanti aja pada saat udah jadi pramugari. Enggak ya. Pada saat kalian justru masih sekolah, masih dari sekarang ini, masih jauh-jauh hari, udah harus pelajari etika yang baik, apalagi ucapkan salam, sapa, terima kasih. Jika kalian sudah terapkan itu dari jauh-jauh hari, pada saat kalian akan masuk open recruitment pun, akan training, semuanya menjadi natural, tidak dibuat-buat, dan kalian benar-benar menjadi seorang yang tulus ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah guys, jadi itu dia etika-etika untuk menjadi pramugari dan pramugara. Kalian harus benar-benar menerapkan itu dari jauh-jauh hari agar bisa menjadi seseorang yang sukses, yang bisa tulus ikhlas melayani, dan pastinya semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka sama video ini, please like, comment, and subscribe. Jangan lupa kalian subscribe dulu yang belum subscribe, dan follow Instagram aku di DesiMD. Thank you so much. See you on the next my video, and bye.